Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei dan Tien. Bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Teringat suatu hadis bahwasanya ini adalah bagian daripada nubuah Nabi yang mengabarkan tentang adanya suatu kejadian di akhir zaman, yaitu kurang lebih akan datang suatu masa kepada manusia Islam hanya tinggal namanya, Al-Quran hanya tinggal tulisannya, masjid-masjid mereka megah tetapi kosong dari petunjuk, dan ulama-ulama mereka adalah segelintir makhluk yang ada di bawah kolong langit, dan dari mereka lah fitnah dan akan kembali fitnah kepada mereka. Ini adalah hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Islam itu hanya tinggal namanya saja. Secara makna harfiah, Islam itu berarti yaitu perdamaian atau jalan damai, kemudian jalan selamat, dan juga bisa juga berarti dengan penyerahan diri atau berserah diri akan Tuhan. Nah, kita cek di zaman kita sekarang ini, apakah Islam yang kita pegang ini adalah Islam yang dipenuhi dengan perdamaian, kemudian membawakannya kita selamat di dunia dan di akhirat, dan juga bahwa Islam yang agama kita pegang ini adalah bukti daripada perwujudan kita berserah diri kehadirat Allah Ta'ala. Nah, di zaman ini, bahkan di zaman yang sangat maju, ternyata untuk menuju perdamaian itu sangat sulit. Bahkan kita lihat sendiri di realitas kenyataan yang ada melalui sosial media atau berbagai informasi yang lainnya, banyak di mana-mana sama-sama antara golongan agama Islam saja saling hujat, saling hujah, saling menyalahkan, dan juga saling merasa benar sendiri. Nah, kemudian apakah agama ini membawa kita menuju ke jalan selamat di dunia dan akhirat? Kita cek juga, jika Islam ini adalah Islam yang turun daripada Allah Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, Al-Imran 19, Inna dina inda wal Islam, bahwasanya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah Islam. Artinya Islam ini ditujukan bukan hanya sekedar sebagai merek suatu golongan, tetapi Islam ini adalah ditujukan kepada seluruh umat manusia. Artinya Islam ini bukan sebuah nama merek atau branding, tetapi itu
sebuah sistematis, sebuah sistem yang di dalamnya menuju perdamaian, menuju selamat dunia dan akhirat, dan juga di dalam kita hidup dalam dunia berorientasi, bertujuan hanya kepada Tuhannya. Itu yang berserah diri. Berserah itu tuh menyerahkan segala kepasrahan kita kepada Tuhannya. Nah, baik jalan menuju perdamaian ataupun jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat itu dimulai dari jalan berserah diri akan Tuhan. Karena tidak mungkin orang yang berserah diri dengan Tuhan itu akan menghasilkan perdamaian atau bukan jalan keselamatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya jalan berserah diri kepada Tuhan itu hanya satu jalannya, yaitu melalui utusannya atau rasulnya. Karena apa? Karena kita ketahui bahwasanya dari dulu itu Allah selalu menghampiri alamnya manusia, selalu memakai seorang utusan di dunia ini, dan menjadi seorang manusia sebagai utusannya. Nah, dengan begitu jalan dalam untuk berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib melalui seorang utusannya. Kalau tidak mungkin kita bisa beribadah atau berpasrah diri kepada Allah Ta'ala dengan kemampuan manualnya, mesti melalui seorang utusannya. Ini yang sangat krusial. Artinya jika kita di dalam menempuh jalan beribadah kepada Tuhan atau berpasrah diri kepada Tuhan tanpa melalui jalan utusan atau seorang rasul di zamanmu yang di akhir zaman itu disebut dengan ul amri minkum, atau seorang pemimpin manusia yang dikuasakan Allah Ta'ala dalam menunjukkan jalan serta caranya dalam mengerahkan Allah Ta'ala dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi mesti temukan dulu seorang utusan ini, baru akan muncul outputnya sebagai agama menuju perdamaian dan juga keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi tidak mungkin terjadi perdamaian dan keselamatan dunia akhirat itu tanpa melalui seorang utusannya. Ini sangat berkaitan sekali. Jadi di zaman sekarang ini, apakah kita semua telah dipertemukan dengan seorang utusan di zaman kita sendiri yang dia adalah pewaris estafet nur daripada kerasulan nabi-nabi sebelumnya, yang di zaman ini disebut dengan wali yang musida atau ulil amri minkum, atau tidak? Nah, ternyata memang di akhir zaman ini hampir semuanya itu tidak mengakui adanya seorang utusan, walaupun sebutannya itu berbeda, bukan orang Rasulullah, tapi di zaman akhir ini disebut dengan wali yang musida atau ulil amri minkum atau al ulama wasul anbiya, yang dibalik seorang ulama ini menerima estafet nur kerasulan daripada nabi-nabi sebelumnya. Jadi di akhir zaman ini ada seorang manusia yang membawa nur, yang nur ini estafet daripada kerasulan sebelum-sebelumnya. Ini yang disebut dengan waliyah musida atau ulil amri minkum. Walaupun sebutannya berbeda, tetapi fungsi dan kedudukannya tetap sama sebagaimana nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran hanya tulisannya saja. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya firman Allah itu mutlak, karena turun daripada yang maha mutlak. Kemudian firman Allah itu masuk melalui ruhaninya seorang utusan
umatnya di zamannya masing-masing, kemudian translate disampaikan kepada umatnya dengan bahasa kaumnya sendiri. Nah, artinya Al-Quran ini adalah Al-Quran yang kodim, yang dia kekal dan abadi, yang ini tidak terbatas ruang dan waktu, dan juga tak berlafal huruf. Nah, di zaman sekarang ini hampir semuanya dari kecil, anak kecil sampai dewasa bahkan berlomba-lomba membaca atau menghafal tahfidz Al-Quran, tetapi hanya sebatas tulisannya saja, hanya sebatas tartilnya saja, sari tilawahnya saja, suara-suara yang dibaguskan, lafal mahrajnya yang ditinggikan, tetapi tidak menyentuh makna Al-Quran yang sebenarnya. Karena apa? Untuk bisa membaca firman Allah yang Maha Mutlak, kita mesti beserta dengan alat pembaca firman Allah yang Maha Mutlak, yaitu beserta dengan nurnya. Jadi tak mungkin orang bisa membaca Al-Quran yang itu firman Allah yang kodim tanpa beserta dengan alat pembaca firmannya, yaitu nur yang kodim pula. Yang ini mesti tanamkan terlebih dahulu kepada diri setiap umat manusia. Jadi untuk bisa membaca firman Tuhan yang disebut kitabullah atau firman kodim yang ini kekal abadi, yang selalu relevan di setiap zaman, ini mesti beserta dengan alat pembaca firmannya, yaitu nur yang ditanamkan pada saat diri kita baiat. Jadi nur iman dan nur kitab ini yang ditanamkan pada diri manusia pada saat baiat, inilah untuk membaca firman-firman yang turun pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di zaman kita ini banyak orang membaca Al-Quran tapi hanya sebatas dengan lisannya saja, tidak sampai melewati kerongkongan, apalagi masuk dalam kolbu, kerongkongan tidak masuk. Artinya ini bukan firman Tuhan yang bisa dibaca dengan panca indera. Ini mesti dengan beserta dengan nurnya. Bahkan di suatu ayat mengatakannya, orang yang ahli kitab atau yang ahli semua kitab ini diancam dengan neraka jahanam. Jadi orang yang hafal akan kitab tetapi tidak beserta dengan nurnya, jadi di Al-Bayyinah surat ayat 6 mengatakannya bahwa ahli kitab dan ahli orang-orang musyrik itu diancam dengan neraka jahanam karena membaca Al-Quran atau firman Tuhan tidak beserta dengan nurnya, tidak beserta dengan alat membaca firmannya. Yang alat membaca ini mesti mutlak, yaitu nur yang turun dari Allah Ta'ala. Karena akal manusia panca indera itu akan mampu membaca firman Tuhan yang Maha Mutlak. Itu yang kedua. Kemudian masjid-masjid megah-megah tetapi kosong akan daripada petunjuk. Nah, karena ini adalah firman Tuhan dan masjid ini adalah masjid, bukan masjid adalah ibaratnya adalah tempat suci yang dimana tempatnya Baitullah, rumah Allah Ta'ala. Nah, rumah Allah Ta'ala untuk semua manusia adalah sebagaimana di Al-Quran, yaitu qalbu mu'minun Baitullah. Jadi qalbu orang yang mukmin adalah rumahnya Allah. Jadi seharusnya yang diperbaiki adalah qalbunya sebagai orang mukmin, sehingga ditempati sebagai Baitullah. Nah, di akhir zaman ini kita diperlihatkan di mana-mana pembangunan, di mana-mana masjid luar biasa megah-megahnya, tetapi kolbu manusia itu kosong daripada petunjuk karena jauh daripada iman. Karena apa? Kolbu mu'min Baitullah itu ternyata
kolbu orang mukmin adalah tempat Baitullah. Dan di sini orang yang mukmin adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan takwa itu adalah orang yang beriman. Sedangkan orang yang beriman adalah orang yang ditanamkan nur iman dan nur kitab. Kembali lagi di Asy-Syura 52. Nah, kemudian dengan banyaknya di zaman ini tidak mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang penuh damai, agama yang dimana dipimpin oleh seorang utusan di zamanmu yang akan menunjukkan jalan selamat di alam dunia menuju alam akhirat, kemudian yang akan mengajarkan bagaimana cara membaca firman Tuhan atau firman Allah atau Al-Quran yang qadim, yang ini adalah Al-Quran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan juga kekal abadi yang selalu relevan di setiap zaman, dan juga yang ini adalah nur yang mesti ditanamkan pada diri setiap umat manusia sehingga manusia itu disebut sebagai qalbu mu'min baitullah, sebagai orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa, berawal daripada orang yang beriman terlebih dahulu. Nah, dengan tidak adanya mengakui bahwa di setiap zaman akhir zaman ini ada seorang utusan atau rasul, walaupun sebetulnya bukan rasul, bukan, tapi wali yang mursida atau amri minkum, tetapi fungsi dan kedudukannya itu sama karena mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Yang ini akan menanamkan nur iman dan kitab pada diri setiap umat manusia untuk bisa agar bisa membaca firman-firman Tuhan, kemudian untuk bisa beradaptasi di dalam kita beribadah. Nah, sehingga ketika dalam membaca Al-Quran itu akan bisa berbuah rahmatul alamin, perdamaian di mana-mana. Nah, jika membaca Al-Quran kita beserta dengan nurnya, hanya dengan sebatas diterjemahkan dengan akal panca inderanya, walaupun banyak sekali alat pembaca kitab di alam dunia ini, karena kita tidak di dalam suatu kaum tersebut, makanya kita membutuhkan alat baca translate, nahu, sorab, mantik, balahu, itu adalah bagian daripada alat baca, karena kita tidak dalam suatu zaman tersebut. Sedangkan ternyata untuk membaca firman Tuhan yang itu turun dari Allah Ta'ala yang maha mutlak, ternyata alat pembacanya adalah unsur mutlak, yaitu nurnya. Nah, ketika membaca Al-Quran tidak bisa dengan nurnya, maka yang keluar adalah salah tafsir, salah makna, tidak berbuah perdamaian, tidak berbuah selamat dunia akhirat, bahkan akan berbuahnya malapetaka, bencana, musibah. Itu bagi orang-orang yang dikiranya Al-Quran itu sebatas hujah untuk berdebat atau diskusi, nggak ada ujungnya, itu untuk hujah. Ini yang membuatnya musibah malapetaka kepada dirinya. Ini karena kita bersama dengan nurnya yang turun dari Allah Ta'ala. Nah, inilah disebut dengan fitnah di akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini banyak yang disebut dengan tokoh ulama itu tidak ada yang mengajarkan bagaimana cara membacanya Al-Quran secara kodim beserta dengan nurnya, bukan hanya sekedar lisan bacaannya saja, sari tilawahnya saja, atau mengagung-agungkan suaranya saja. Tapi yang penting adalah makna di dalam Al-Quran tersebut sehingga berbuahnya rahmatal lil alamin. Jadi Al-Quran itu mesti berbuah rahmatal alamin, perdamaian, dan juga sebagai jalan menuju selamat di dunia dan akhirat. Nah, inilah di akhir zaman ini mestinya kita cari adalah
seorang yang mampu menunjukkan jalan dan caranya dalam kita berpasrah diri kehadirat Tuhan melalui seorang utusannya, kemudian mendapatkan alat membaca Al-Quran yang kodim, yang ini agar kita terhindar daripada salah tafsir dalam membaca Al-Quran sehingga tidak berbuah rahmat lil alamin. Biar zaman ini mestinya kita cari semuanya, karena ini adalah akhir zaman, di mana-mana banyak sekali orang yang mengajarkan Al-Quran tetapi hanya sekedar lisannya saja, tapi jarang sekali menyampaikan cara mengajarkan membaca Al-Quran beserta dengan nurnya. Yang ini yang lebih utama, karena orang yang membaca Al-Quran tidak beserta nurnya hanya sekedar tulisan hafalannya saja disebut dengan ahli kitab, yang ini diancam oleh Allah Ta'ala dengan neraka jahanam. Al-Bayyinah ayat 6. Dengan demikian, carilah seorang yang mau menunjukkan jalannya, caranya dalam kita mengenal akan Allah Ta'ala, beribadah kehadirat Allah Ta'ala melalui petunjuk-petunjuknya, cara membaca firman-firmannya, kemudian cara adaptasi dalam mengenal akan Allah Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini, bahwasanya akan datang suatu masa di mana Islam hanya namanya saja, Al-Quran hanya tulisan, kemudian banyak masjid-masjid megah kosong akan daripada petunjuk. Hati-hati kolbu manusia yang tanpa iman, dan dari mereka lah ulama-ulama di bawah kolong langit adalah ulama-ulama yang seburuk-buruk makhluk. Dari mereka lah fitnah bermula dan akan kembali pada mereka lah fitnah itu akan kembali. Demikian yang kami pada kali ini. Ini adalah tentang praktek pada nasab yang Nusantara. Bila yang tak maksudi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.